Dan kedua adalah saya. Eh, Topik kita pada malam hari ini berbicara tentang ilmu dan moral. Ya, sebelum kita masuk dalam materi, sebelumnya bahwa moral itu sebenarnya merupakan suatu kebiasaan, ya, dan ilmu adalah berbicara tentang pengetahuan. Dan hal ini sering terjadi di lingkungan atau di kalangan masyarakat. Ya, memang tidak semua ya orang yang pendidikan memperhatikan moralnya. Kadang ada yang punya ilmu yang tinggi, tapi ya ketika sudah mendapatkan suatu pengetahuan dia menganggap diri itu ya udah pintar, ngapain lagi nggak membutuhkan orang lain, ya suka-suka begitu tanpa melihat orang lain atau mempertimbangkan moral atau etikanya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga sebaliknya kan, ah, apa ya, orang yang ya yang tidak punya ilmu juga ya tidak bisa apa ya, hidup ya mengembangkan apa yang menjadi apa ya moralnya, kebiasaan-kebiasaan yang baik mana dikembangkan, mana yang tidak sebaliknya. Makanya dari itu kita akan belajar ilmu dan moral. Oke, next Pak. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin yang disebut sebagai mores, yaitu jamak dari kata mos berarti kebiasaan. Sehingga dalam kamus besar bahasa Indonesia itu disebut sebagai penentuan baik buruk terhadap perbuatan atau kelakuan, ya, atau dapat dikatakan sebagai akhlak manusia. Tapi dalam secara etimologis juga kita katakan bahwa knowledge itu artinya pengetahuan begitu. Ya, kalau dalam ensiklopedia itu dijelaskan sebagai pengetahuan atau kepercayaan yang benar begitu. Di sini kita melihat bahwa ilmu dan pengetahuan dikatakan sebagai satu kesatuan, tetapi sebenarnya ini merupakan suatu kata yang memiliki perbedaan. Ya. Kalau bicara tentang pengetahuan itu, ya kita bisa mendapatkan dari berbagai sumber ya. Kita bisa mendapatkan berbagai sumber, ya baik dari apa ya majalah-majalah. Kita bisa memperoleh pengetahuan itu, tetapi kalau ilmu itu sebenarnya ada tahap-tahap yang harus dilalui. Ada tiga kategori seperti yang saya jelaskan itu, yaitu ya, salah satunya hipotesa, ada dugaannya, pemikiran berdasarkan data, terus ketika dugaan itu diteliti terus mendapatkan data yang valid maka akan menjadi suatu teori. Jika teori itu mencapai ya generalisasi yang umum makanya itu sebagai dalil. Itu ada tahap-tahapnya gitu. Jadi kalau maka ada satu kata yang saya pernah baca dalam bukunya Swedi kalau nggak salah, dia mengatakan ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu begitu. Ya, artinya di sini secara apa ya, seperti dikatakan memiliki sinonim, memiliki sama arti, tetapi memiliki perbedaan sebenarnya dari seginya. Ya, oke, kita lihat. Yang kedua adalah macam-macam ilmu. Macam-macam ilmu itu yang pertama adalah ilmu praktis. Ya, ilmu praktis ini sebenarnya mempelajari tentang sebab akibat berdasarkan alam atau kenyataan. Ya, yang kedua itu ilmu praktis normatif. Ini berbicara tentang norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan dilihat dari ukuran-ukuran apa ya kebiasaan nilai yang ada di sana. Terus yang tiga itu ilmu praktis positif, ia memberikan ukuran norma yang lebih khusus. Kalau apa ya praktis normatif itu tadi memberi secara umum, tetapi ini berbicara tentang khusus ya. Ya, terus yang selanjutnya ilmu spekulatif ideologis. Ini berbicara tujuan mengkaji kebenaran dalam objek atau dalam suatu ruang yang tertentu, ruang dan waktu tertentu. Terus yang selanjutnya adalah spekulatif nomotetis. Ini berbicara tentang apa ya generalis substantif, artinya pernyataan berupa kesimpulan umum begitu. Itu jenis-jenis ilmunya. Terus lanjut Pak. Ya, sifat-sifat ilmu. Ya kita lihat bahwa sifat-sifat ilmu itu yang pertama adalah empiris, ya kesimpulan yang didapatnya harus dapat ditunduk dan pada verifikasi pada panca indera manusia. Yang selanjutnya sistematis, artinya bahwa ini harus tersusun dengan baik, konsisten. Ya, fakta yang relevan harus disusun dalam suatu kebulatan yang konsisten.
Terus yang selanjutnya adalah umum, harus dapat dipelajari setiap orang, tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ya, kalau hanya untuk diri sendiri, itu namanya bukan ilmu kan. Kalau ilmu itu semuanya terbuka untuk umum, siapa saja bisa memperoleh ilmu itu, biasa saja siapa saja bisa mengkonsumsi ilmu itu, bisa membaca dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah akumulatif. Kebenaran arti di sini apa ya, suatu ilmu yang kita peroleh, tapi dari ilmu itu kita bisa memperoleh kebenaran-kebenaran hal yang baru ya. Kita bisa mendapatkan suatu hal-hal yang baru dari ilmu tersebut. Nah, itu berbicara tentang ilmu. Yang selanjutnya lanjut Pak. Ya, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan itu di atas Pak. Walau lagi jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui bahwa itu adalah suatu ilmu, maka perlu kita memperhatikan jenis dan apa sifat ilmu itu sendiri. Jadi jangan kita karena ini beda tipis ya bicara tentang pengetahuan, nanti ketika ia mendapatkan sumber dari mana-mana, oh iya ilmu, tidak, tapi harus ada langkah-langkah kategori-kategori yang harus dilalui maka dikatakan sebagai sebuah ilmu. Demikian juga ilmuwan, ya dia mempunyai pemikiran yang luas, diuji dulu ya dan sebagainya, maka dikatakan sebagai ilmuwan begitu. Ya lanjut Pak. Moral, ya moral dari segi bahasa Latin yaitu mores, itu jamak dari kata mos yang berarti adat atau kebiasaan. Sedangkan dalam KBBI moral adalah penentuan baik buruk terhadap pembuatan dan kelakuan moral, juga dikatakan sebagai akhlak, budi pekerti. Ya, budi pekerti. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa moral merupakan suatu kebiasaan seseorang dalam kesehariannya. Ya, kita lihat juga dari pengertian ini, kita lihat bahwa jangan apa ya, ketika kita melihat orang itu baik, yang kita katakan langsung simpulkan, oh dia baik begitu. Jangan katakan, tapi kita lihat bagaimana apa ya kebiasaan seharinya. Jangan sampai hanya di depan orang banyak dia memiliki kebiasaan baik, tetapi di gimana dalam lingkungan sekitarnya, ketika ia dalam keluarga, bagi sifat tidak tingkah lakunya gitu ya. Kalau bicara tentang moral, harus kita mengikuti kebiasaan seharinya dan lain sebagainya. Ada perkembangan moral individu. Yang pertama itu level prekonvensional. Ini berbicara perkembangan masa kanak-kanak. Jadi kalau kita lihat jadi ketika kita menilai seorang ini apa moralnya baik, kita lihat dulu level perkembangan apakah dia masih anak-anak. Karena kebanyakan di sini dalam level ini ada dua macam. Yang pertama itu punishment and obedience orientation. Alasannya dia patuh, alasannya dia baik, karena hanya untuk menghindari hukuman saja begitu. Contohnya masa-masa kecil, masa SD, ya dia taat sama guru di sekolah dan sebagainya. Karena sebenarnya dia hanya untuk apa ya, menghindari hukuman dari guru begitu. Tapi kalau pulang rumah nakal lagi gitu lain sebagainya. Itu salah satu contohnya. Terus yang kedua adalah instrument and reality orientation, perilaku dan tindakan karena dia mau mendapatkan imbalan saja begitu. Saya buat ini, saya dapat sesuatu. Saya buat apa ya? Saya lakukan ini, saya buat baik-baik aja lah. Nanti kan ada reward dari sana. Contohnya dari guru dan sebagainya. Ini masa-masa kanak-kanak ya. Di sini ya saya rajin lah, saya sapu-sapu kelas lah, saya paling rajin lah begitu. Ada reward yang dia dapat, ada imbalan yang dia dapat ya. Terus yang kedua uh, level konvensional. Ini adalah termotivasi atau berdasarkan dalam kumpulan sekitarnya atau misalnya dalam kelompok lain sebagainya ya. Kenapa hal dilakukan? Agar dia diterima dalam kelompok tersebut. Ya udah dia baik ketika berkumpul sama orang-orang di sekitarnya, dia berkumpul ya baik, dia rajin lain sebagainya misalkan. Coba kalau pulang rumah, aduh berantakan kamar kemana-mana lain sebagainya, bisa kan. Jadi di sini ada apa ya, kita lihat dari ada dua macam. Interpersonal concordance orientation, artinya orang bertingkah laku baik itu hanya memenuhi harapan kelompok atau ya loyalitas atau kepercayaan dan sebagainya, perhatian dalam keluarga atau teman-teman. Dia hanya mencari perhatian saja, diterima di situ begitu. Terus yang kedua adalah law and order orientation. Ini benar atau salah ditentukan orang-orang di sekitarnya, ya masyarakat yang lebih luas atau negara atau lain sebagainya lah. Yang ketiga itu level level post konvensional. Ya di sini kita lihat perkembangan ini yang sangat luar biasa yang kita harus apa ya kaji lebih dalam, bahwa orang ini tidak langsung menerima saja ya nilai-nilai norma-norma dari kelompok itu,
melainkan ia melihat situasi atau berdasarkan prinsip-prinsip yang diyakini. Di sini sudah ada perkembangan moral yang apa ya, berbicara dengan udah berpikir, memiliki pengetahuan ya. Dia tidak hanya menerima saja begitu, tetapi dia punya keyakinan tersendiri. Artinya meskipun orang yang mengatakan gini, bagi dia tidak benar, dia bisa menolak hal itu. Ya dia tidak ikut arus begitu, ya udah ikut aja, ya cari nyaman aja. Oh tidak lagi di masa-masa ini. Ya, yang pertama itu adalah social contract orientation. Orang mulai itu menyadari bahwa orang-orang yang memiliki pandangan atau opini pribadi itu apa ya, sering bertentangan atau menekan cara-cara adil dalam mencapai konsensus dengan perizian atau lain sebagainya. Dia bisa berpikir, dia tidak langsung ikut-ikut saja, tapi ada sesuatu keyakinan dalam dirinya. Seikut ini tergantung, keputusan ada di tangan begitu, bukan di dalam kelompok. Tergantung apa yang dia yakini. Di sini perkembangan moralnya kayaknya sudah levelnya ketiga begitu ya. Terus yang selanjutnya adalah uni mana ini? Sorry, kembali. Yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah universal ethical principle orientation. Artinya orang menyadari bahwa suatu tindakan dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip moral ya, yang logis, yang khusus, komprehensif atau yang secara umum tapi konsisten begitu. Dia lebih berpikir luas, yang logis ya, yang khusus bahkan umum, dia sudah mulai kepada tahap ini. Jadi kalau kita simpulkan bahwa tidak sebatas kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya, oh dia baik. Kita lihat dulu ya, bagaimana perkembangannya. Saat ini dia berada di posisi mana. Jangan sampai orang yang bertopeng begitu, di kelompok begitu baik, tetapi sebaliknya tidak begitu. Kita lihat tingkat perkembangannya. Oh anak ini baik, ya mungkin SD dia baik, tetapi kita lihat lagi fase perkembangannya, berubah lagi dengan pergaulan yang ada. Jadi perkembangan itu akan terus berlanjut begitu sampai dia bisa mengambil keputusan sampai kepada level yang post konvensional. Di sini dia udah menyadari, memiliki pengetahuan yang banyak, jadi tidak sembarang ikut-ikut arus, sesuai dengan apa yang menjadi apa yang diyakininya begitu. Lanjut Pak. Ya, sekarang kolerasi ilmu moral terhadap ilmuwan. Kita percaya bahwa apa ya, uh, kalau bicara tentang ilmu, tentunya ada ilmuwan ya. Ada orang yang memiliki ilmu yang menemukan sesuatu, ya disebut sebagai pakar lah atau ilmu begitu, seorang ilmu. Jadi korelasi ilmu ini untuk mendapatkan pengertian yang benar antara ilmu dan moral perlu mempertimbangkan yang pertama perhitungan faktor sejarah, baik dalam sejarah perkembangan ilmu, penggunaan ilmu yaitu sejarah kemanusiaan. Artinya bahwa tidak hanya dilihat dari apa ya, untuk melihat ini kita harus pertimbangkan sejarah bagaimana orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, ide pikirannya sampai mengorbankan nyawa begitu ya untuk mempertahankan apa yang dianggap benar begitu. Ya, yang kedua adalah tidak terlepas dari tiga dimensi filosofi ilmu yaitu ontologi, epistemologi, aksiologi itu sudah kita pelajari. Ini sebenarnya uh, memiliki hubungan yang sangat erat begitu ya. Di sini kita lihat bahwa ontologis itu ya, adalah ilmu kaidah moral yang berdasarkan bahwa kodrat manusia tidak merendahkan orang lain, ya martabat lain sebagainya, tidak mencampuri ya apa ya masalah-masalah dalam kehidupannya. Terus demikian juga epistemologis, uh, ber, bercermin dan berporos itu kepada kebenaran begitu ya, kehidupannya dari moralnya dia, apakah dia jujur dan sebagainya, ya tanpa kepentingan tertentu, ya dia apa ya, bukan bukan hanya untuk kalangan kita sendiri tetapi dia untuk secara umum. Ya, demikian juga aksiologi berbicara tentang taraf hidup kemanusiaan, masalah manusia, tapi kita lihat di situ. Yang selanjutnya adalah ilmuwan. Kata ilmuwan ini sering digunakan para ahli atau pakar dalam KBBI. Kata ilmuwan sendiri bermakna orang yang ahli atau banyak pengetahuan mengenai suatu ilmu, atau dengan kata lain, orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah ciri-ciri ilmuwan. Ciri-ciri apa ya? Ilmuwan ini kita bisa lihat dari cara berpikirnya.
cara berpikirnya, perilakunya, kita melihat itu. Yang kedua adalah kita bisa melihat apa ya, daya kritis yang tinggi, ya, ya dari sikapnya jujur, memiliki jiwa yang terbuka. Artinya siap dikritik begitu, tidak apa ya, dia siap menerima masukan orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu ciri-ciri apa ya, para ilmuwan ya, memiliki tekad yang besar untuk mencapai kebenaran yang netral tanpa untuk diri sendiri, ya, memiliki etika dan moral yang harus dijunjung tinggi. Artinya dia harus apa ya, moral juga harus seiring dengan apa yang dia miliki, dengan ilmu yang dia punya. Yang kedua adalah aspek aspek yang dilihat dari ilmuwan itu cara kerjanya, mengungkapkan segala masalah, pengetahuan, dia cara menjelaskan, cara merumuskan. Jangan sampai orang yang berilmu tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi temuannya begitu ya. Tidak mampu merumuskan masalah, tidak mampu menyampaikan atau apa ya, uh, membagi ke orang-orang banyak gitulah. Pokoknya dia tahu sendiri, tidak bisa menjelaskan, itu namanya bukan ilmuwan begitu ya. Istilahnya itu ya, ambil-ambil sumber lain digabungkan menjadi satu, tetapi tidak mampu mempertanggungjawabkan. Terus yang kedua adalah kemampuannya menjelaskan hasil dari cara memperolehnya, bagaimana ia mendapatkan suatu ilmu, prosesnya bagaimana, dia harus mampu menjelaskan. Itu artinya bahwa dia sendiri yang alami, tidak copy paste atau tidak apa ya, plagiarism gitu ya, ambil punya orang lain, karya orang lain begitu. Terus yang selanjutnya adalah sikap ilmuwan yang harus dimiliki, yaitu hasrat ingin tahu yang tinggi. Dia harus mencari itu, wih, rasa ingin tahunya itu besar sekali, tidak pernah putus asa, dia tidak cepat-cepat menyerah begitu. Ya, dia sangat senang diberikan masukan untuk menambah pengetahuannya dia dan lain sebagainya. Dia kritis, kreatif dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu sikap yang dimiliki uh, ilmuwan. Terus selanjutnya adalah peran dan fungsi ilmuwan. Peran dan fungsi ini sebagai intelektual ya, yang sering berdialog dalam masyarakat, terlibat di dalam itu sebagai ilmuwan. Terus yang selanjutnya sebagai ilmuwan itu berusaha memperluas wawasan cara berpikir ya, memiliki keterbukaan terhadap kemungkinan dan penempuan dalam bidang-bidang tertentu. Yang apa yang selanjutnya adalah sebagai teknikus, ia tetap menjaga keterampilannya yang selalu menggunakan instrumen yang tersedia, disiplin ilmu yang dikuasai. Jadi dia tidak sembarang saja, tetapi ada kerangkanya di dalamnya, dia harus menjaga sikap dan sebagainya. Terus tanggung jawab, ya, tanggung jawab yang pertama itu tanggung jawab sosial. Seorang ilmuwan itu mampu mengidentifikasi kemungkinan atau permasalahan dalam masyarakat. Ya, kita katakan orang berilmu, ilmuwan itu dia harus mampu apa ya, mengidentifikasi masalah-masalah yang akan terjadi ya, berdasarkan kajian-kajian yang ada tentunya. Terus mampu bekerja sama dengan masyarakat ya, artinya tidak hanya sendiri saja begitu, melibatkan masyarakat di dalamnya. Itu merupakan salah satu tanggung jawab sosial ya. Terus dia harus juga memberikan solusi, bukan hanya komentar tetapi tidak ada solusi. Itu namanya bukan ilmuwan. Terus yang selanjutnya tanggung jawab moral ya, artinya tidak terlepas dari karakter internalnya ya. Ilmu harus memiliki apa ya, menjadi contoh terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain dan lain sebagainya, tetapi dia tetap kokoh pada pendiriannya, tidak mudah goyah begitu. Ya, apa yang dianggap benar, ketika dia mengatakan ini bahwa dalam kajian atau dalam temuan ini benar, dia harus tetap kokoh di situ. Meskipun dia menerima pendapat ya, membuka diri untuk memberikan masukan, tetapi apa yang dianggap benar itu dia harus mampu mempertahankannya atau mampu mempertanggungjawabkannya gitu. Terus yang selanjutnya itu berbicara tentang tanggung jawab, yaitu etikanya juga harus diperhatikan ya, berdasarkan nilai norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang ada, aturan-aturan yang ada harus diperhatikan ya. Jadi dapat disimpulkan sebenarnya bahwa ini ilmu dan moral ini sebenarnya memiliki suatu hubungan yang sangat erat gitu. Lanjut Pak. Jadi berbagai penjelasan dan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang ilmuwan itu harus memiliki moral yang baik
ilmu tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh moralitas yang baik, begitu. Jadi kebanyakan kita sini, apalagi kalau di kampung ya, kalau kita mau tinggal di Jakarta sih lihat apa sejauh mana pengetahuan. Tetapi kalau balik kampung dilihat dulu sikapnya, ya. Kalau sikapnya baik, moralitasnya baik, pergaulannya di sana baik, mengayomi masyarakat atau orang di sekitarnya, pasti orang mau dengar dia. Coba kalau udah apa ya, sikapnya tidak baik, bicara banyak ya tentang sesuatu hal-hal itu, tong kosong bunyi nyaring begitu, mau kosong semua dia omong itu nggak akan percaya begitu. Jadi sebenarnya harus bekerja, harus seiring moralnya, ya, pengetahuan yang dimiliki harus seimbang begitu. Maka dari itu ilmu dan moral adalah hal yang harus diprioritaskan dalam kehidupan seseorang, atau seorang ilmuwan pun begitu hal yang sama, ya. Karena kedua hal ini saling memberikan pengaruh atau memberikan dalam menyampaikan suatu pengetahuan yang baru. Jadi tidak hanya kita berceramah tentang pengetahuan ilmu yang kita punya, tetapi moralitas kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang yang berilmu begitu. Ya, jadi dapat dari kesimpulan yang lebih konkret bahwa ilmu dan moral merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan, ya. Tidak bisa mengambil suatu keputusan dalam bidang ilmu tanpa mempertimbangkan moralitas. Artinya bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa apa ya, dengan ilmu yang kita punya kita tidak bisa kembangkan tanpa ada moral yang baik, pasti stagnan saja. Orang itu tidak akan menerima, kalau menerima pun masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Demikian juga moralitas, dia tidak mungkin katakan aku tidak perlu ilmu, aku tidak perlu pengetahuan, karena untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan itu perlu pengetahuan begitu. Jadi dua hal ini sebenarnya sesuatu yang tidak dipisahkan. Ya mungkin dalam media-media kita temukan bahwa orang yang memiliki pengetahuan tinggi, tetapi kita lihat dari etika bicaranya, dari moralitasnya saja kita bisa menilai apakah ini orang yang memiliki ilmu, ya. Dia berilmu boleh, it's okay, tapi moralitasnya di mana begitu kan kita bisa lihat. Karena apalagi saat ini teknologi semakin canggih, kita bisa mengekspos atau melihat semua itu dari mana saja, dari berbagai macam sumber begitu. Jadi perlu sekali ketika kita memiliki pengetahuan yang baik, moralitas juga harus seimbang. Jangan kita katakan saya punya ilmu, udah siapa kamu, siapa saya, tidak lagi. Tetapi justru kalau bicaranya sebenarnya itu semakin berisi, ya kata kalau ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Artinya bahwa tidak boleh sombong. Moralitas itu atau kebiasaan kita itu atau kehidupan kita itu seharusnya menjadi teladan. Maka firman Tuhan, jadilah teladan begitu. Bukannya ketika kita sudah punya pengetahuan yang baik, tapi kita tidak menjadi teladan di sana. Makanya perlu sekali moral sama ilmu itu harus bekerja sama, dan itu harus ada dalam diri kita sebagai, ya, saya katakanlah bahwa kita adalah calon calon pemimpin, calon-calon guru dan lain sebagainya. Apalagi di sekolah, ya tidak hanya kita ngomong materi saja, tetapi dengan tindakan dan perilaku kita, apalagi guru agama, demikian juga pendeta, tentunya dilihat di situ. Tidak hanya ketika pandai berkhotbah, tidak pandai berbicara di mimbar, tetapi turunnya, actionnya tidak ada. Makanya ini harus sangat relevan buat kita sebagai calon-calon pengajar, calon-calon hamba Tuhan, ya. Harus bekerja sama, ilmu dan moral itu harus jangan sampai tumpang tindih begitu. Itu sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Raflin mungkin kalau udah ada, ya. Mungkin itu lebih konkret lagi nanti dari Pak Raflin. Terima kasih. Oke, tapi kesimpulannya dulu, Jeffrey. Oh, kesimpulan sebenarnya bahwa moral dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Harus, Pak, seperti yang saya udah kasih contoh oleh sebagian tadi, bahwa jika kita punya ilmu, pengetahuan, moral kita juga harus seiring, ya gitu. Dan tidak mungkin juga kita ketika kita punya moralitas yang baik, dan tidak mungkin kita katakan saya tidak butuh ilmu lagi, saya udah diterima semua kalangan masyarakat. Tidak, untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, untuk meneruskan hal itu kan perlu pengetahuan. Maka sebenarnya dua hal ini tidak bisa dipisahkan, harus seiring begitu Pak. Itu kira-kira saya. Ya, itu kita diskusi. Ya, silakan Pak Raflin. Terima kasih Jeffrey. Sama-sama Pak. Baik, selamat malam Pak. Selamat malam teman-teman semua. Maaf tadi saya harus ada handle sedikit pekerjaan. Tadi saya sudah masuk, tapi ada pekerjaan sedikit yang harus saya selesaikan.
Ini adik saya ini semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya sebagai seorang pembelajar. Mudah-mudahan nanti ke depan menjadi seorang ilmuwan yang hebat, ya, lebih hebat dari saya. Baik Pak One, saya minta tolong ditampilkan slide-nya. Pak Ones. Iya Pak, bentar. Selagi saya download. Baik Pak, baik. Aku lagi ambil beras. Yang ini apa ya? Bukan Pak, yang sebelumnya, Raflin punya. Oh iya, iya. Iya, Bu. Iya, ya. Kamu jangan sering-sering masuk ke sini ya. Jangan sering-sering masuk sini. Jangan sering-sering masuk di sini. Ya. Enggak, aku sendiri Bu tadi. Ini ada Bang Onas, nanti kamu jadi pembicaraan lagi. Oke, full screen aja Pak, full screen saja. Sudah Pak, bisa kelihatan. Oke, siap. Oke, siap. Baik, di slide berikutnya Pak. Nah, saya masuk kepada slide berikutnya, pengertian ilmu. Nah, ada beberapa penulis yang memberikan pengertiannya tentang ilmu. Yang pertama adalah Sumargono yang menyatakan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara metodis, sistematis dan koheren atau bertalian tentang suatu bidang pengetahuan tertentu dari kenyataan atau realitas dan yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang atau pengetahuan tersebut. Lalu Hermawan juga memberikan tanggapannya tentang ilmu, yaitu ilmu merupakan pengetahuan rasional dalam kajian tertentu dengan argumentasi yang sistematis dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dalam metode ilmiah. Ini hampir sama dengan Sumargono pendapatnya dia. Kemudian Leslie White mengatakan, science is not merely of fact and formula, way of dealing with experience, yang artinya ilmu bukan sekedar fakta dan rumusan. Ilmu pada dasarnya adalah cara menghadapi pengalaman. Nah, ini lebih unik lagi dia masuk kepada yang lebih spesifik dari kedua pendapat di atas. Dan kemudian Thomas Kuhn, nah kemarin kita sudah bicara tentang Thomas Kuhn, mengatakan ilmu adalah himpunan aktivitas yang menghasilkan banyak penemuan, baik dalam bentuk penolakan maupun pengembangannya. Nah, ini paradigma Thomas Kuhn ini kembali lagi, dia ingin menggulirkan bahwa ilmu itu jangan memakai lagi dengan paradigma lama, tetapi coba masukkan pemahaman tentang ilmu itu, pengertian tentang ilmu itu kepada pemahaman yang baru atau paradigma baru. Nah, kemudian Maurice Bucaille mengatakan ilmu adalah kunci untuk mengungkapkan segala hal, baik dalam jangka waktu yang lama maupun sebentar. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita masuk kepada dari slide berikutnya, Pak. Dari pendapat itu, nah kemudian saya menarik sebuah kesimpulan begini. Ilmu berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam setiap aspek kehidupan manusia. Sebuah ilmu beranjak dari pemikiran kritis dalam memperoleh pengetahuan, lalu dikaji dalam metode yang menghasilkan berbagai disiplin ilmu, seperti fisika, kimia, biologi, matematika, sosiologi, psikologi, teologi, dan banyak disiplin ilmu yang lainnya. Nah, dari situlah kenapa ilmu itu benar-benar terus berkembang, tidak stagnan situ saja. Nah, makanya saya sangat setuju sekali dengan pemikiran atau paradigma dari Thomas Kuhn. Berikutnya,
Ada konsep dasar ilmu. Menurut Burhanuddin, dasar-dasar ilmu terdiri dari 3 aspek filsafat, yaitu aspek ontologis, yang antara lain dia menjabarkan ada metodis di situ, yaitu menggunakan cara-cara ilmiah. Ada sistematis di situ, yaitu adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain. Ada koheren juga, yaitu unsur-unsurnya tidak boleh saling bertentangan. Rasional tentu, yaitu berdasarkan kaidah berpikir yang logis atau masuk akal. Kemudian dari aspek ontologis lainnya dikatakan oleh Burhanuddin ada komprehensif, yaitu melihat objek tidak hanya dari sudut pandang, tetapi multidimensional atau menyeluruh. Kemudian ada radikal, nah ini lebih unik lagi, yaitu apa? Diuraikan sampai pada akhir persoalan. Jadi tidak setengah-setengah. Yang terakhir adalah dari aspek ontologisnya universal atau general, yaitu suatu kebenarannya sampai dengan menyeluruh atau secara umum yang dapat berlaku di mana saja. Nah, ini mungkin tidak semua para peneliti, ya pengalaman kita lah, tidak semua riset kita waktu kita S1 itu dapat digeneralisasikan, hanya bersifat lokal saja. Berikutnya, ada aspek epistemologi. Dikatakan Burhanuddin, aspek epistemologi dalam ilmu, dari dasar ilmu itu, landasan dari kajian epistemologi adalah membahas secara mendalam segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh suatu pengetahuan, dan juga tentang cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah ilmu itu sendiri, sehingga akan diperoleh ilmu tersebut. Nah, pada prinsipnya, menurut Burhanuddin, epistemologi adalah bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, asal mulanya, batas-batas ilmunya, sifat atau metode ilmunya, dan keahlian pengetahuannya. Kemudian Burhanuddin juga menjabarkan atau menjelaskan aspek dari aspek aksiologi dari konsep dasar ilmu tadi, yaitu landasan ilmu dari aspek aksiologi adalah membicarakan tentang orientasi atau nilai sebuah kehidupan. Selanjutnya yang akan melahirkan teori etika dan estetika, serta akan menyoroti tentang masalah nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan tersebut. Berikut. Nah, agak sedikit berbeda dengan Burhanuddin. Jujun Surya Sumantri mengatakan kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan itu dapat diuraikan dalam 6 langkah. Yang pertama adalah sadar akan adanya masalah. Kemudian ketika sadar akan adanya masalah, masalah-masalah yang tersebut dikumpulkan, kemudian dibuat dalam satu rumusan masalah yang ada. Kemudian yang kedua kata Surya Sumantri, yaitu adanya pengamatan dan pengumpulan data yang relevan, bukan data yang abstrak, tetapi data yang konkret dan relevan. Yang ketiga, penyusunan dan klarifikasi data. Nah, ini penting. Jadi, data-data yang ada disusun secara otentik, kemudian dilakukan klarifikasi apakah ini data ini dapat diterima atau apakah data ini benar adanya atau masih absurd. Dan kemudian dari penyusunan dan klarifikasi data itu dirumuskan lagi sebuah hipotesis ya untuk perkiraan sementara dari masalah-masalah yang ada, kemudian masukkan data-data yang ada, kemudianlah dibuatlah sebuah rumusan hipotesisnya. Nah, tidak hanya sampai di situ saja, Surya Sumantri mengatakan di dalam kerangka prosedur ilmu pengetahuan itu harus ada deduksi dari hipotesis yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, untuk melakukan pengujian kebenaran dari data-data yang diperoleh atau dilakukannya verifikasi data. Nah, kita masuk kepada sumber, fungsi, dan tujuan ilmu. Menurut Swedi, sumber ilmu terdiri atas yang pertama, rasionalisme, yaitu yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah rasio. Ya, rasio itu berpikir. Tanpa rasio, mustahil manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu Swedi mengatakan, berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, menurut Swedi, ada empirisme, yaitu memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan,
baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Nah, agak sedikit berbeda dengan Suwaidi. John Hospers, sumber ilmu pengetahuan adalah pengalaman indrawi atau sense experience. Yang kedua ada penalaran atau reasoning, dan yang terakhir ada otoritas atau authority. Nanti bisa saya jabarkan nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang kurang mengerti tentang sumber ilmu dari John Hospers ini. Berikutnya masuk kepada pengertian moral. Slide berikutnya Pak Ones. Baik, moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin yaitu mores. Mores artinya jamak dari kata mos yang berarti adat, kebiasaan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan juga bisa diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, dan susila. Magnis Suseno berpendapat bahwa moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Sehingga bidang moral adalah bidang kehidupan manusia yang dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia, bukan sebaliknya. Nah, kemudian Wilahuki mengatakan moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia atau moral terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungan di mana ia berada. Nah, dari pengertian ini kemudian saya mengambil benang merahnya bahwa konsep moral dapat berbeda antar budaya dan individu dan sering melibatkan pertimbangan tentang hak asasi manusia, keadilan, empati, dan pertimbangan etis lainnya. Nah, moral juga menjadi dasar bagi berbagai sistem norma sosial yang mengatur interaksi manusia di dalam masyarakat. Berikutnya, relasi ilmu dan moral. Nah, menurut Arif Rahman Hakim, dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadapi ekses ilmu yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi dalam dua golongan pendapat, yaitu ilmuwan golongan pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dan kemudian ilmu golongan kedua sebaliknya berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan. Sedangkan dalam penggunaannya, kegiatan keilmuan haruslah berlandaskan pada asas-asas moral. Mohon maaf, itu ada kekurangan huruf ini karena buru-buru membuatnya. Berikutnya. Nah, ini ada jurnal Swedi yang saya kutip. Ini informasi cukup menarik bagi saya, di mana di Amerika sebagian besar dorongan moral dari gerakan progresif pada tahun 1890-an hingga tahun 1930-an dan setelahnya datang ajaran dari John Dewey atau orang-orang universitas dan profesional yang berpikiran sama tentang realitas moral, pengetahuan moral, dan kehidupan moral. Nah, ini berarti ada pemikiran-pemikiran kritis yang berkaitan dengan moralitas di Amerika pada saat itu. Jadi ini yang saya angkat cukup menarik, nanti bisa kita bahas selanjutnya kenapa moralitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk dibahas, bahkan juga dikaji lebih dalam lagi tentang moralitas itu sendiri. Berikutnya, Surya Sumantri mengatakan bahwa moral merupakan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih-lebih lagi untuk mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian moral. Moral berkaitan dengan metafisika keilmuan, maka masalah moral berkaitan dengan cara penggunaan pengetahuan ilmiah. Nah, ini lebih kelihatan sekali bahwa antara ilmu dengan moral menurut Jujun Surya Sumantri itu memiliki korelasi yang sangat kuat.
Nah, kita masuk kepada tanggung jawab moral keilmuan. Profesor Dr. Watoli mendeskripsikan bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan. Di antaranya tanggung jawab sosial, tanggung jawab keteladanan, sikap tanpa pamrih, dan tanggung jawab profesional. Nah, kemudian Profesor Peter Agri yang merupakan peraih Nobel laureatas bidang kimia tahun 2003 mengatakan bahwa tanggung jawab seorang ilmuwan bukan hanya terletak pada penemuan dari segala research atau penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, tetapi juga bagaimana temuan tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini saya sangat setuju ini. Para ilmuwan harus benar-benar melakukan research yang tentunya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, kesimpulan dari ilmu dan moral adalah dua aspek penting dalam kehidupan manusia yang saling berkaitan dalam banyak cara. Jadi tidak hanya satu cara, banyak cara. Nah, ilmu memberikan pemahaman tentang dunia yang kita tinggali, sementara moral memberikan kerangka kerja nilai dan etika yang membimbing perilaku setiap individu, khususnya ya para mahasiswa, para guru, dosen, bahkan para ilmuwan. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Ya, coba kasih kesimpulan singkat, Pak Rafael. Ya, jadi menurut saya ilmu dan moral harus sejajar, Pak, dan sejalan. Tidak dapat saling mendahului atau saling menomorsatukan. Dengan kata lain, seorang yang berilmu harus dibarengi dengan moral yang baik dan patut dicontoh. Demikian, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ya, silakan ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Ayo, silakan. Saya Pak, izin bertanya. Ya, Ibu Kesi yang keras sedikit. Oh ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah memaparkan materinya. Saya punya ada dua pertanyaan sih, mungkin saling berkaitan nanti jawabannya. Yang pertama itu, menurut pemapar, kira-kira bagaimana mengkolaborasikan secara sederhana antara ilmu dan moral di dalam mengambil sebuah keputusan yang benar, sehingga itu bisa kita lihat betul-betul. Lalu yang kedua adalah bagaimana atau sampai di mana ukuran untuk mengukur standar seseorang bermoral. Apakah itu relatif tergantung orangnya dan orang yang memberi nilai, atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, ya silakan ditanggapi. Mungkin Jeffrey atau Rapen duluan, silakan. Saya persilakan dulu buat Jeffrey untuk menjawab. Kayaknya yang pertama tadi coba ulang Kak, kayak kurang ada guguk di sini teriak-teriak jadi suaranya nggak kedengaran. Korelasi apa tadi Kak? Coba. Pertanyaan yang pertama itu mengkolaborasikan antara ilmu dan moral secara sederhana dalam mengambil sebuah keputusan yang benar. Tuh, pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, sampai di mana ukuran atau standar ukuran seseorang bermoral, apakah itu relatif tergantung orangnya atau tergantung orang yang memberi penilaian terhadap orang itu sendiri. Itu Pak, pertanyaan keduanya. Oh, kalau dari saya berbicara tentang pengambilan keputusan yang baik, dari mana setiap keputusan yang diambil seseorang tentunya tidak semua pro ya, tentu ada kontranya di sana ya, baik kontra dari pandangannya dia ya, baik kontra dari sifat tingkah lakunya. Sebenarnya menurut saya itu bahwa seperti yang dikatakan tadi yang poin yang kedua, sebenarnya untuk menilai seseorang itu apa ya, saya sudah jelaskan tadi dari perkembangannya bagaimana kita sudah lihat di sana.
dari kehidupan sehari-harinya, ya sesuai nggak dengan apa yang disampaikan. Itu sebenarnya sih. Jadi jangan sampai ya apa yang disampaikan berbeda dengan tindakannya. Makanya disimpulkan tadi bahwa moral sama ilmu harus berjalan dengan baik. Ya, seiring begitu. Jadi tidak mungkin kita katakan apa ya apa yang kalau firman Tuhan mengatakan yang keluar dari mulut itu sebenarnya itu dari apa ya perbendaharaan dalam hatinya begitu. Jadi apa yang dia lakukan kita lihat ya dengan apa yang dia sampaikan. Seharusnya jika orang yang memiliki pengetahuan yang baik, tentunya moralitas itu akan sejalan begitu. Ya, jadi kalau bicara tentang standarnya, setiap untuk menilai baik dan benar, tentunya setiap orang punya pandangan, tidak semua sama pro, tidak semua kontra, begitu sih. Atau mungkin ada tambahan dari para film. Ya, kalau saya sederhananya begini saja. Kolaborasi antara ilmu dan moral itu melalui pendidikan. Kenapa melalui pendidikan? Karena tidak ada ilmu dan moral itu didapat begitu saja. Kalau hanya berdasarkan pengetahuan dan pemahaman itu bisa jadi bias dan absurd. Tetapi di dalam pendidikan, orang yang belajar menuntut ilmu, ya kan, memahami bagaimana step by step, langkah demi langkah, dan bagaimana bahwa ilmu itu diperolehnya di dalam pendidikan tersebut, ya kan? Nah, tentu dia juga akan belajar yang namanya tentang sikap moral sebagai seorang manusia, sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa. Nah, itu nantinya yang akan dipraktekkan dalam lingkungan dia, di dalam masyarakat, bahkan juga dimanapun dia berada. Jadi, kolaborasi yang paling terpenting untuk ilmu dan moral ada di dalam dunia pendidikan. Demikian. Maksudnya si Kesia bukan kolaborasi dalam arti yang mendapatkan. Itu yang Pak Raplin maupun Jeffrey sampaikan. Maksudnya di situ adalah bagaimana mengkolaborasikan supaya ilmu yang didapatkan itu dan itu sejalan dengan moralnya. Begitu ya, Kesia? Iya, Pak. Iya. Begini. Karena kadang-kadang begini, realitanya adalah orang yang semakin berilmu, moralnya makin rusak. Betul. Jadi bagaimana mengkolaborasikan? Coba lihat orang-orang pintar di media dan segala macam. Rocky Gerung. Orang bilang profesor dia, tapi sikapnya moralnya jelek. Gitu. Itu yang Kesia katakan, bagaimana supaya ilmu yang kita dapatkan itu selaras dengan moral yang ada dalam diri kita. Bukan beda pertanyaannya. Begitukah, Kesia? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ya, begini. Kalau secara umum semua kita pasti sepakat orang yang berilmu moralnya harus baik juga. Tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa setiap orang berilmu memiliki moral yang baik? Gitu? Saya ambil contoh saja, seorang ahli filsafat Indonesia yang sedang naik daun di media sosial. Kita tahu siapa? Dia seorang ahli filsafat, tapi belum dimasuk dalam kategori filsuf dianya. Bagaimana moralnya? Apakah patut moral seorang ahli filsafat mengatakan dengan bahasa arogansi seperti itu? Nah, makanya saya belum berani memastikan bagaimana mengkolaborasikan antara ilmu dan moral. Tetapi secara umum kita tahu orang yang berilmu sebaiknya memiliki moral yang baik. Tetapi siapa yang bisa mengatur setiap masing-masing orang? Itu. Nah, jadi kolaborasi itu bukan terletak pada orang lain yang mengkolaborasikannya, tetapi terletak pada diri kita sendiri yang mengkolaborasikannya. Bukan orang lain. Kalaupun ada orang lain, dia hanya sifat membaca, mendengar nasihat. Itu. Ketika dia memiliki ilmu, kan sudah banyak gelarnya, gitu, moralnya agak nyeleneh gitu ya kan. Nah, mungkin orang kasih teguran, kasih nasihat begitu. Nah, syukur-syukur dia mau
mendengar nasihat itu. Nah, kalau dia tidak mau, apa hak kita untuk menghakimi dia? Wah, kamu nggak bisa begitu. Nggak ada. Bagi saya nggak ada untungnya. Ngapain? Itu. Dan saya akan anggap dia orang bebal, orang ilmu yang bebal. Itu. Ya kan? Lebih parah dari seorang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Begitu, Bu. Nah, berarti saya nangkap berarti begitu dong, Pak. Berarti ilmu dan moral itu tidak bisa, kalau orang itu tidak bisa, kalau dia berilmu lalu tidak bermoral baik, berarti ilmu dan moral itu tidak menjadi satu kolaborasi yang baik. Berarti bisa terpisah dong, Pak, antara ilmu dan moral itu sendiri dalam realita yang ada, Pak. Itu sih. Benar. Nah, itulah yang dikatakan oleh Thomas Kahn yang disampaikan oleh Pak Eben kemarin. Nah, coba kita mencoba mengadopsi dari teorinya Thomas Kahn yang dari teorinya yang terkenal dengan the structure of scientific revolution. Nah, itu dari paradigma lama kepada paradigma baru. Ya kan? Apakah orang berilmu harus memiliki moral yang baik? Itu. Ini kan paradigma lama. Yang kita tahu paradigma lama kita, orang berilmu ya harus memiliki moral yang baik. Nah, kemudian normal sainsnya apa? Ya kita tahu, kita paham ada kajian-kajian ya untuk melakukan penelitian, ilmu dan moral itu dihubungkan dan menjadi diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Bahkan juga para ilmuwan, yaitu yang ditahu dari kajian-kajian itu ya harus ilmu dan moral itu ya tadi seperti yang kami katakan harus sejajar dan sejalan. Saya mengambil contohnya ilmu dan moral itu ibarat sepasang sepatu. Itu kemana aja dia berjalan sepasang sepatu itu ya sama. Nggak ada yang kiri harus ke kanan, yang kanan harus ke kiri, bolak-balik. Nggak ada, harus sejajar, sejalan. Nah, itu. Nah, tapi memang ini menjadi sebuah polemik memang. Ada sebuah tulisan yang saya baca kemarin itu. Pertanyaannya begini. Apakah sebentar, saya coba ini. Ini menarik untuk kita bisa bahas nanti, siapa tahu bisa dibahas. Jadi ada sebuah tulisan dalam bahasa Inggris, is there a role for morality in science? Yang artinya apakah ada peran moralitas dalam sains? Atau kita coba balikkan, apakah ada peran ilmu dalam moral? Nah, kalau saya berani mengatakan begini, apakah ada peran ilmu di dalam moral? Yes. Tapi apakah ada peran moralitas di dalam sains? Nah, kalau saya menangkapnya begini, apa nggak kebalik? Kok moral dulu baru ilmu? Gitu ya kan? Ibarat mana yang lebih dulu, telur atau ayam? Nah, ini kan sangat absurd sekali. Begitu. Demikian, Pak. Oke. Jeffrey? Kalau dari saya sih Pak, tidak beda jauh seperti yang disampaikan oleh Pak Rafin tadi bahwa sebenarnya untuk mengkorelasikan ilmu dan moral itu dari diri kita sebenarnya sih. Makanya saya mengambil suatu ilmu tadi bahwa ilmu padi, semakin tinggi ilmu seharusnya semakin merunduk, bukan semakin menjombongkan diri dan sebagainya. Kalau padi itu tetap berdiri teguh, berarti namanya sekam, nggak punya arti apa-apa gitu kan. Jadi itu sebenarnya sih, itu dari diri kita sendiri. Apa kita menerima, kembali lagi ke moralitas kita. Apakah kita terbuka, tetapi dari penjelasan saya tadi bahwa orang yang berilmu itu sebenarnya harus menerima masukan, begitu kan, dan dia tetap pada kokoh dalam pendiriannya apa yang dia yakininya benar. Tetapi kan kembali saya bilang tadi, orang menilai itu sebenarnya tidak semua harus pro sama dengan kita. Ada yang kontra, ada yang tidak. Makanya sebenarnya kembali dalam diri kita sebenarnya sih untuk mengkorelasikan itu sebenarnya dari diri kita sebenarnya, bukan kepada orang lain.
Begitu sih, Pak. Oke. Kalau itu tidak terjadi, artinya orang yang berilmu seharusnya memiliki moral yang baik. Kalau itu tidak terjadi, masalahnya di mana? Menurut saya masalahnya ada di orang tersebut, Pak. Berarti saya menganggapnya gini. Saya dulu pernah ambil kuliah S2 manajemen, konsentrasi manajemen risiko. Berarti ada human error yang dimulai dari pikirannya. Kemudian bukan hanya pada dirinya, tetapi place error, tempatnya yang error, lingkungannya yang rusak, dipengaruhi oleh lingkungannya. Nah ini ya nggak usah jauh-jauh kita lihat. Itu para koruptor itu orang-orang berilmu semua, Pak. Itu dia. Nah dia tahu itu. Nah tetapi mungkin dari dirinya, dipengaruhi oleh dari dirinya sendiri, ya ambisinya untuk memperkaya diri, kemudian ada pengaruh dari keluarganya juga, ada pengaruh dari lingkungannya juga yang hedonim, ya hedon, gaya hidup yang hedon. Nah dia mengambil keputusan untuk ya korup. Nah itu tadi sesuai dengan pertanyaan ibu siapa tadi itu. Nah, jadi ilmu dan kolaborasi, ilmu dan moral dalam mengambil keputusan itu tidak bisa kita nilai secara gamblang. Oh, orang itu harus begini. Yang kita tahu, lu berilmu, moralmu juga harus baik. Kamu seorang lulusan sarjana S1, S2, S3 gitu ya kan. Nah, kamu jangan korupsi. Ya, kita tahunya cuma ngomong begitu, tapi realitanya, faktanya nggak bisa. Nah, itu tadi yang saya katakan, terjadinya dalam pengambilan keputusan itu berada di tangan setiap individu, bukan orang lain. Gitu. Dan dia juga harus siap mempertanggungjawabkannya juga, baik di hadapan hukum negara maupun hukum yang tertinggi dari hukum negara, yaitu hukum Tuhan. Gitu, Pak. Oke. Iya. Silakan pertanyaan yang kedua. Ini, apakah ada standar moral? Ini agak absurd kalau saya menjawab ya ada standar moral, tetapi setiap orang pasti memiliki penilaian, tapi penilaian tentang moral seseorang itu tidak bisa dijadikan menjadi sebuah standar yang baku, Pak. Tidak bisa dijadikan standar yang baku. Kenapa saya katakan tidak bisa dijadikan standar yang baku? Contohnya begini, kalau itu menjadi sebuah standar yang baku ya, standar moral yang baku, kita tahu moral itu adalah sesuatu yang baik, etikanya baik, attitude-nya baik, semua. Tetapi kalau kita katakan orang yang memoral baik, jangan mencuri dong, jangan korupsi dong, jangan bunuh dong, jangan bercerai dong, ya kan? Nah, tapi apakah standar itu dituangkan dalam undang-undang di negara kita? Gitu. Nah, kalau kita pengen lebih sakleknya lagi, ada standarnya di mana? Firman Tuhan, ya kan? Hukum kasih, itu standar. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak orang yang mampu melakukan standar moral yang disampaikan di dalam Alkitab itu? Sangat miris sekali, Pak. Makanya saya nggak berani mengatakan ada standar moral, gitu kan. Semua pilihan setiap individu itu ada di dalam tangannya sendiri. Kita hanya sebagai apa? Pengamat, Pak. Sama kayak kita nonton bola, kita jadi pengamat bola aja. Kita yang emosi gitu kan. Kamu kok begini, kamu kok begitu gitu. Gitu kan? Tapi kembali kepada diri kita sendiri. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan kita hanya tahu melihat selumbar di mata saudara kita, tetapi balok di depan mata kita tidak lihat, gitu kan? Nah, lebih baik bagi saya pribadi, lebih baik saya lebih banyak introspeksi diri daripada saya mencari-cari kelemahan-kelemahan orang lain.
Dan kelemahan orang lain itu bisa menjadi sesuatu yang positif bagi saya. Positifnya bagaimana? Kalau dia mencuri, kalau dia korupsi, dan kemudian dia dihukum, nah berarti saya jangan mencuri, gitu. Berarti saya jangan korupsi, gitu, supaya saya nggak kena hukum. Demikian, Pak. Jeffrey, silakan. Ya, seperti yang disampaikan Pak Rafli nggak beda jauh sih. Karena kenapa saya begitu? Karena setiap orang itu berhak memberikan standar dalam hidup kita ya, memberikan penilaian buat hidup kita. Jadi entahkah dia menilai kita itu baik atau tidak, setiap orang punya hak itu. Semua manusia punya hak itu. Ya seperti yang disampaikan Pak Rafli, kembali dalam diri kita saja begitu. Tidak seperti ya perempuan yang berzina begitu kan. Ketika ia menghakimi, terus Tuhan suruh mereka lempar dia, siapa yang gak berdosa begitu. Ya, siapa yang gak berdosa lempar aja dia yang pertama. Tapi akhir-akhirnya tidak ada yang melempar hal itu. Maka sebenarnya kita tidak bisa menemukan standar yang baku tentang pelayanan hari ini sih, Pak. Gitu deh. Oke. Kesia, kira-kira bisa diterima atau komentar? Berarti kesimpulan yang saya dapat dari jawaban pertanyaan saya itu kolaborasi antara ilmu dan moral itu ditentukan oleh kita sendiri. Apakah kita bisa mengkolaborasikannya dengan baik atau justru kita tidak bisa mengkolaborasikan dengan baik antara ilmu dan moral. Lalu yang kedua, jawaban yang kedua, untuk melihat standar itu juga pun itu kita sendiri yang melihat dengan apa, ya, melihat mengevaluasinya melalui Alkitab itu sendiri. Kalau kita sebagai orang Kristen, itu kesimpulan yang saya dapat dari jawaban Pak Rafli sama Pak Jeffrey. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Kalau saya akan buat satu statement, coba buat katakan satu statement, kira-kira menurut penyaji begini, bisa nggak kita katakan begini, orang yang berilmu pasti memiliki moral yang baik. Orang yang berilmu sebaiknya memang harus bermoral. Tapi orang yang bermoral pasti berilmu. Gimana itu? Benar nggak itu statement? Ulangi, Pak. Orang yang berilmu, orang yang berilmu, siogianya itu mempengaruhi moralnya. Dan orang yang bermoral pasti berilmu. Gimana? Benar nggak itu kalimat? Kalau saya sih yang kedua yang saya setuju, Pak. Orang yang bermoral pasti berilmu. Tetapi orang yang berilmu sejogjanya memiliki moralnya yang baik. Nah, ini belum tentu juga, Pak. Ya seperti yang sudah kita bahas tadi. Gitu. Tetapi kalau saya mencoba ya mengikuti teori Thomas Kahn, gitu kan. Paradigma lamanya kan orang yang berilmu memiliki moral yang baik. Nah, tapi kalau saya masuk kepada paradigma yang baru, orang yang berilmu tidak perlu dituntut moral yang baik. Nah, itu bagaimana tuh? Saya bisa diserang habis-habisan banyak orang. Tapi saya akan melakukan kajian-kajian teoritisnya berdasarkan fakta-fakta. Nah, ini yang seru, Pak. Ya kan? Jadi orang yang berilmu tidak dituntut memiliki moral menurut standar dalam masyarakat. Standar moral itu kan yang menentukan itu kan masyarakat, Pak. Bukan individu. Benar nggak, Pak? Tapi akan menjadi masalah
yaitu tujuan dari sebuah pembelajaran atau ilmu itu yang kita lihat 3 unsur itu, kognitif, afektif, psikomotor. Itulah. Pak, saya setuju. Tapi tapi realitanya, ini kita berbicara realitas loh Pak, seperti kemarin. Ya, betul. Sekarang persoalannya itu yang kita lihat. Nah, Jadi itu dia. jangan kita membenarkan sesuatu yang realitas, tapi yang memang bukan menjadi tujuan. Gitu. Betul. Itu realita. Nah, itu tadi saya tanyakan, masalahnya di mana? Gitu loh. Masalahnya di mana? Kalau saya mau katakan adalah masalahnya ternyata ilmu yang dia dapatkan itu hanya sampai kepada kognitif saja. Tidak sampai kepada afektif dan psikomotor. Gitu loh. Apalagi kalau kita coba lihat di sini, kita yang belajar teologi, firman Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan saja. Itu tidak ada bedanya seperti orang Farisi tadi. Siogianya memang firman Tuhan itu harus apa? Mengubah kehidupan kita gitu loh. Karena apa? 2 Timotius 3 itu dengan jelas mengajar, mendidik, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan. Makanya saya bilang tadi, masalahnya di mana? Jadi nggak usah kita jangan lari kepada sebuah realita yang memang itu betul ada, tidak semua. Tapi yang kita coba mau berpikir di sini adalah apa yang kita tawarkan menjadi solusinya. Sehingga pada akhirnya nantinya ilmu yang dia dapatkan itu sejalan dan seiring dengan perkembangan moral yang ada. Karena apa? Sangat disayangkan, saudara, apa yang dia dapatkan itu hanya tidak berubah. Lebih baik orang yang sama sekali tidak berilmu, kelakuan perilakunya sangat baik, gitu loh. Jadi kita jangan lari kepada sebuah teori pembenaran terhadap sesuatu. Ini loh realita di lapangan. Nah itu maksud saya tadi yang kita mau coba lihat adalah kenapa letak masalahnya di mana. Nah kita harus coba berpikir dan sekaligus mengoreksi kita masing-masing dalam dunia pendidikan sehingga pada akhirnya apa? Semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, ialah kita semakin menjadi contoh, menjadi pola teladan, role model gitu loh. Sehingga pada akhirnya bukan tambah kacau. Betul realita di lapangan akan terjadi seperti itu gitu loh. Tapi maksud saya tujuannya menurut saya tidak akan bisa tercapai. Jadi itu menjadi apa? Evaluasi diri dan menjadi sebuah evaluasi ke depan dalam dunia pendidikan. Nah, saya menghasilkan banyak para teolog, banyak sarjana, para guru dan segala macam. Kalau toh hasilnya itu nanti untuk menjadi bumerang, menjadi masalah di lapangan, buat apa orang belajar firman Tuhan ya? Langsung belajar sama John Kay aja. Gitu loh. Tidak butuh lama-lama. Tidak akan butuh pergi aja umpamanya ke tempat-tempat yang lain yang akhirnya menjadi sebuah gerombolan. Jadi saya lihat di situ adalah memang ada distorsi, ada masalah yang ada di situ. Tapi bagi kita dalam dunia pendidikan, ini yang menjadi pemikiran kita untuk apa? Memikirkan solusi yang terbaik untuk orang lain dan juga sekaligus menjadi evaluasi bagi diri kita. Supaya pada akhirnya apa? Saya kira dari tadi penyanyi pertama kedua selalu sepakat dua sisi yang tidak dipisahkan. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, maka sebenarnya kita akan perlu memikirkan ulang. Dua hal. Yang pertama adalah dari segi ilmu yang didapatkan. Sejauh mana ilmu yang kita miliki mempengaruhi moral kita.
Maka pada akhirnya terjadilah pilihan-pilihan yang ada, yang betul menjadi evaluasi. Saya mau belajar yang mana? Yang kedua, masalahnya di mana? Apa yang menjadi dampak? Apakah hanya sekedar pengetahuan kognitif saja? Itulah yang ditegur oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang ahli-ahli Taurat, Farisi, dan segala macam. Hidup keagamaannya tidak lebih baik daripada orang lain. Jadi itu menjadi PR bagi kita semua ya. Kita belajar ini, apalagi kita belajar filsafat imun nanti, jadi nanti saudara-saudara di lapangan, di gereja, di sekolah, ini kata dosen kami begini. Jadi akhirnya Anda jadi makin sombong kan. Ini kuliah S2 lo ini di STTKSF. Lo jangan anggap remeh ini gitu kan. Tapi benar kata siapa tadi, Jeffrey, supaya semakin hari semakin berisi, semakin merunduk. Ketika orang tanya baru kita menyampaikan sesuatu yang ada. Oke, itu berkaitan dengan masalah yang. Oke, masih ada? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Grace. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kedua penyaji. Ini kan tentang ilmu dan moral. Saya mau tanya contoh praktisnya saja, karena kita lihat khususnya di kalangan remaja, ada siswa yang baru-baru ini beritanya sempat heboh. Dia kelas 2 SMP dibunuh sama kakak kelasnya gara-gara cintanya ditolak. Satu. Ada juga kasus yang guru dibully, itu anak-anak SMA yang membuli, itu terjadi di Maluku Tengah. Ada lagi beberapa kasus yang akhirnya membuat siswa itu sesama siswa saling membuli, atau guru dibully sama siswa, atau sebaliknya kadang guru juga yang Membuli mahasiswa. guru terlalu berlebihan dalam mendidik, terlalu keras. Jadi ibaratnya semua serba salah. Dari peraturan pemerintah zaman sekarang ini kan guru tidak boleh memukul atau memarahi boleh, cuman memukul, mencubit dan lain-lain itu sudah tidak boleh. Nah, pertanyaan saya kepada penyaji mengenai ilmu dan moral. Bagaimana kita sebagai guru atau calon guru atau mungkin hamba-hamba Tuhan di gereja yang mungkin sebagai ketua youth mungkin yang melayani anak-anak muda atau remaja, bagaimana kita sebagai guru pendidikan agama Kristen atau hamba-hamba Tuhan menerapkan atau mengubah ilmu dan moral yang semakin bobrok, dalam arti secara etika juga bobrok, akhlak mereka juga bobrok, sekarang ini supaya kembali normal atau kembali ya setidaknya kalau tidak bisa pulih total, lebih kembali mereka bisa menghargai orang tua, kembali kepada nilai-nilai. Kita bandingkan dengan zaman kita dulu dengan sekarang sangat berbeda begitu ya. Di zaman saya anak 90-an, di tahun 90-an itu masih belum viral gadget dan lain-lain, itu kita lebih hormat, lebih takut kepada orang tua atau guru, itu sangat dihargai. Kalau zaman sekarang guru itu seolah-olah siswa itu, apalagi kalau sekolah-sekolah elit, merasa kalau ya kan saya bayar gitu. Kan guru itu saya yang bayar, seolah-olah seperti itu gitu. Jadi kadang memang moral sangat hancur, ilmunya pun tak seberapa jujur saja. Anak-anak, apalagi saya nggak tahu ya kalau di sekolah Bonafit yang memang benar-benar ditekan untuk orang tuanya harus anaknya les dan lain-lain, karena saya memang mengajar di, kalau ada yang tahu, saya di daerah perbatasan antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, di Sibabangun, itu mengajar di anak-anak yang memang masih sangat tradisional, dalam arti sangat masih di kampung begitu. Jadi memang pembawaan hidup yang keras dan lain-lain membuat moral mereka mungkin agak keras, agak kasar begitu. Saya rasa juga tidak beda jauh dengan di kota, karena justru berita-berita yang heboh itu terjadi di kota. Gitu. Jadi saya ingin tanya pada penyaji karena mengenai ilmu dan moral, bagaimana contoh praktis atau hal-hal praktis yang bisa kita lakukan, bukan sekedar teori, supaya kita bisa memberikan pandangan atau teladan untuk anak-anak itu biar bisa kembali ke moral dan etika yang benar. Terima kasih. Mungkin dari saya, Bu, berbicara contoh praktis ya.
saya adalah orang ya, saya percaya kita semua adalah orang yang pernah melewati masa-masa ini, masa SMP, SMA dan sebagainya. Saya sebelumnya itu saya adalah orang yang ya istilahnya bicara tentang pergi ibadah tidak begitu ya, disebut orang Kristen ya orang Kristen, suruh minum mabok ya minum mabok gitu kan, dan sebagainya, itu suatu tulisan. Tapi ketika saya masuk di sekolah, guru saya begini, anak-anak, eh, kalian harus menjadi anak-anak yang baik gitu kan, anak yang taat sama orang tua dan sebagainya. Ada motivasi-motivasi yang dia kasih. Terus dia bilang kalian nggak boleh merokok karena ya jajan aja dari orang tua. Beda kami ini adalah ya tidak dapat penghasilan, kalian harus berjuang gitu. Itu dari guru saya, dari guru agama ini. Eh, tapi di situ saya tidak ada perubahan. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan, dia juga pulang sekolah ketemu sama teman-temannya merokok juga sama. Terus ketemu lagi satu orang gembala, ini gembala hamba Tuhan Gereja Betel Indonesia. Dia bilang, ada Jeffrey, kamu tidak boleh merokok. Ada gini alasan-alasan, firman Tuhan masuk di dalamnya, semualah firman masuk, terus ini tidak baik kesehatan. Saya berpikir 2 kali, karena orang yang bicara ini dia tidak merokok. Dia tidak merokok, orang yang menyampaikan pengetahuan itu dia tidak merokok. Artinya bahwa apa yang kita sampaikan, kita juga jadi teladan di sana. Jangan kita sampaikan padahal kita lakukan. Ya, anak-anak semua itu anggap remeh dengan hal itu ya. Kalau tingkat masa remaja, anggap remeh hal itu. Ya kita di sekolah ya boleh bapak ngajar saya, pulang kita teman. Kan begitu, pulang kita teman, kita minum mabuk sama-sama, kita minum rokok sama-sama. Ya letak moralnya di sana di mana kan begitu. Jadi menurut saya bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita menjadi seorang guru, tentunya harus menjadi orang yang dapat ditiru begitu dari apa yang kita sampaikan, teladan yang kita berikan juga harus begitu. Jangan sampai kita bicara lain di sekolah, pulang sekolah teman sama siswa kepada hal-hal yang tidak baik. Ya dari kesaksian saya, dari kisah saya saja sebenarnya. Coba kalau guru agama yang bilang saya terus begini, bapak juga rokok pulang sekolah, saya minta rokok bapak kan begitu. Ya, tetapi ketika seorang pendeta bilang ke saya jangan merokok, tapi dia tidak merokok, saya berpikir 2 kali, benar nggak ya? Benar nggak ya? Kalau benar, ya. Kalau nggak benar, tapi dia nggak lakukan begitu. Kalau bicara benar, tapi kok dia lakukan, kan begitu jadinya. Kita harus menjadi teladan terlebih dahulu, ya. Teladan sebenarnya yang memberikan pengaruh kepada siswa, bukan hanya kok dari pengetahuan saja. Kalau bicara tentang pengetahuan, seperti yang disampaikan oleh apa bapak dosen kita, hanya sampai di pengetahuan saja. Karena mereka menerima pengetahuan itu ya udah cukup tahu begitu. Tetapi untuk mengisi psikomotorik aktifnya dengan tindakan kita sebagai teladan atau sebagai guru begitu. Ya itu seharusnya saya harus sejalan untuk mengisi. Makanya saya berpikir ketika Pak dosen kita menyampaikan sebenarnya masalahnya di kognitif, tidak sampai kepada afektifnya sama psikomotorik. Kenapa tidak sampai? Ya mungkin gurunya cuma sampai ya menjelaskan materi di sana, mengisi pengetahuan kepada siswa. Tetapi teladan dari guru sini tidak ada. Ya udah, bapak ngomong ya saya tahu. Yang penting saya jawab ujian, selesai perkara, dapat nilai baik. Tetapi tidak diisi dengan nilai-nilai moral yang baik. Begitu kira-kira saya. Kita harus menjadi teladan di sana. Begitu. Oke. Ya, silakan Pak Rapli. Ya, kalau saya sih contoh praktisnya ya apa ya? Tapi coba kita mengingat kembali apa yang dikatakan dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Seharusnya itu menjadi tamparan keras bagi kita seorang pendidik. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi menurut pendapat saya, kalau kita sebagai guru ya tidak memberikan teladan menurut ukuran standar firman Tuhan ini, Yakobus 3 ayat 1 sampai 10, mendingan mulai dari sekarang angkat kaki dan keluar jadi guru. Itu tantangan saya. Kenapa saya berkata demikian? Karena ayat ini yang mengatakan itu. Kalau kita sebagai seorang guru, saya juga dulu waktu SMP pernah kepala saya digetok sama guru fisika orang Batak. Saya masih ingat tuh, marga Tamba.
hanya gara-gara saya nggak tahu menghitung dari rumusnya Isaac Newton kalau nggak salah waktu itu. Digetok kepala saya. Itu. Masih ingat sampai sekarang ya Pak? Oh, masih ingat saya itu. Nah, kan. Kemudian di pelajaran berikutnya saya ini terlambat mengumpulkan tugas fisika, ditampar saya di depan kelas, saya dipermalukan, begitu kan? Sampai saya bilang nih, saya nggak akan mau jadi guru gitu. Sampai saya pernah bersumpah begitu, saya nggak akan guru. Nggak taunya saya harus jadi guru juga, kan? Tetapi guru bukan dalam bidang formal ya, bukan dalam pendidikan formal. Tapi saya senang menjadi guru, saya senang mengajar. Nah, artinya apa begini? Saya kira setiap guru itu sudah melakukan semua contoh-contoh praktis sehingga siswanya memiliki ilmu, memiliki moral yang baik. Sudah melakukan contoh-contoh praktis. Contoh praktis yang sudah dilakukan guru ada 4M. Apa itu? Mendidik, mengajar, membimbing, melatih. Ya toh? Nah, pertanyaannya, ini konsisten nggak dilakukan oleh semua guru? Konsisten nggak? Kalau nggak konsisten, ya sudah jangan harap muridmu untuk memiliki ilmu dan moral yang ini. Yang sesuai dengan apa harapan kita. Tujuan pembelajarannya apa? Setiap materi. Nah, yang menjadi persoalannya adalah dalam pengamatan saya ya, saya juga, istri saya guru. Makanya saya sering tanya sama dia, kamu di kelas, kamu pernah nggak melakukan riset sendiri untuk anak-anak kelasmu? Kamu kan wali kelas. Riset apa maksudnya? Kamu waktu kuliah dulu belajar ini nggak? Tentang PTK, penelitian tindakan kelas. Saya berani jamin Pak Auli, saya berani jamin guru-guru yang ada hanya 1% dari 1.000 guru yang melakukan PTK. Kenapa? Mereka tidak, sebenarnya kalau menurut saya, panggilan mereka nggak guru sebenarnya. Kalau mereka baca ini ya, Yakobus 3 ayat 1 sampai 10. Panggilan mereka itu apa? Hepeng, masa depannya diiniin. Tapi kalau mereka mengerti esensi panggilan mereka sebagai guru, 4M ini benar-benar konsisten dilakukan. Betul. Ya ada kalau ada siswa yang ngebully begitu. Pernahkah kita memanggil siswa itu kemudian mengkonseling dia meskipun itu bukan anak wali kita. Saya pernah, istri saya kesaksian sama saya. Itu ada siswa di kelasnya di kelas yang lain, bukan anak walinya dia, itu ngebully anak walinya istri saya. Tapi ya dari kelas lain ini dipanggil, tanya, diceritakan, di ini baik, lemah lembut, segala macam begitu ya kan. Sampai nangis itu anak. Sampai orang tuanya datang minta maaf sama istri saya. Nah, artinya apa? Peran guru itu yang 4M ini tadi, itulah yang harus konsisten dilakukan. Apakah itu menjadi jaminan untuk ini? Belum tentu juga. Ya kembali lagi seperti yang dikatakan Pak Uli, ada 3 ranah kalau kita bisa melihat siswa itu berhasil atau kita berhasil. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertanyaannya kembali, apakah kita guru sudah benar-benar melakukan evaluasi dari ketiga ranah ini tadi? Sehingga memperoleh hasil belajar siswa itu sesuai dengan tujuan pendidikan itu tadi. Nah, kalau ketiga itu tidak kita awasi, nah berarti yang salah di siapa? Di gurunya, bukan di siswanya. Itu. Nah, maka kembali lagi seperti yang dikatakan Yakobus 3 1 sampai 10. Janganlah banyak orang di antara kamu menjadi guru, tapi banyak sekarang guru. Apalagi kalau udah ada PNS, wah, lamar semua PNS guru. Ya kan? Gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Tanya diri kita sendiri, benar nggak panggilanku sebagai seorang guru? Itu. Nah, kalau kita
benar-benar yakin bahwa panggilan kita ini guru, ya udah lakukan aja secara konsisten dengan 4M tadi itu yang saya katakan. Mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih. Saya pikir saya nggak perlu mendefinisikan atau memberikan pengertian tentang 4M ini. Semua guru-guru sudah tahu, atau semua orang-orang yang sudah berkuliah juga tahu, khususnya yang ini ya, yang mengambil prodi pendidikan agama Kristen tahu gitu. Ya kan? Jangan kita taunya cuma bikin RPP. Tapi kita tidak benar-benar membimbing dengan tulus. Ya kan? Kalau kita dulu pernah dipukul guru kita, jangan pukul lagi siswanya karena sakit. Ya kan? Kalau kita nggak suka dulu diomel-omel guru, ya nggak usah ngomel-ngomelin siswanya. Cukup lakukan pendekatan-pendekatan humanis. Pernah nggak kita sebagai guru, ketika kita memberikan, menganggap diri kita ini adalah orang tuanya sendiri, ya, memberikan wejangan, nasihat, perhatian yang begitu tulus sampai itu siswa menangis? Itu istri saya pernah, itu kesaksiannya dia, dan saya sangat salut dengan istri saya. Dia benar-benar memahami panggilannya sebagai guru, meskipun saya mengatakan tentu dia juga belum sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang lainnya, tapi saya yakin dia akan terus belajar untuk menjadi seorang guru sesuai dengan panggilannya. Demikian, Pak. Oke, ya. Masih ada yang lain yang mau tanya tentang ilmu dan moral? Saya, Pak. Silakan, Bu. Saya tidak tanya tapi menambahkan tadi dari pertanyaan yang bagaimana secara praktis untuk supaya anak didik itu mempunyai moral yang baik. Saya mau cerita, saya punya cucu, dia di suatu sekolah, mulai dari TK sampai SD, sekarang masih SD bukan sampai, itu sekolahnya, jadi institusinya menekankan adalah karakter building. Jadi pada saat jam pelajaran jam 7 kurang seperempat, mereka sudah dididik membuka Alkitab, itu TK. Meskipun belum bisa membaca. Kemudian dibikin jadwal bergilir untuk memimpin doa. Nah, pada kelas 1, dia sudah bisa membaca. Setiap seminggu 2 kali itu menghafal ayat. Kemudian setiap Senin disuruh bersaksi. Bagaimana selama hari Sabtu dan Minggu di tengah-tengah keluarga. Kemudian setiap hari itu ada yang namanya tugas, dia harus membaca Alkitab bersama orang tuanya. Artinya apa? Di sini ada komunikasi antara anak dan orang tua dengan. Jadi kalau orang tuanya jarang membaca Alkitab atau tidak sempat, akan ketahuan. Karena anak itu jujur. Kalau ditanya, semalam baca Alkitab sama siapa? Sama mama. Papa mana? Papa enggak. Ini karena tidur. Nah, itu hubungan anak dan orang tua itu akan kelihatan di situ. Karena orang tuanya akan tanda tangan. Tidak sampai di situ. Ada hari-hari tertentu atau dalam 1 bulan, 1 atau 2 kali, orang tuanya itu ada persekutuan doa. Selain persekutuan doa, di situ ada namanya istilahnya serba-serbi atau apa, itu mengemukakan kenakalan anak-anak itu sampai sejauh mana. Itu. Jadi bagaimana cara membendung moral yang tidak baik masuk ke dalam lingkungan anak-anak, itu mulai sejak kecil seperti itu. Jadi ini akan terpantau terus. Orang tua memantau, kemudian orang-orang tua itu juga berkomunikasi. Dan setiap bulan atau 2 bulan sekali di sekolah itu ada temanya. Temanya apa? Oh, temanya adalah mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Kemudian pada saat berikutnya, kalau saya ini neneknya, kalau saya keluar dari rumahnya, dia mengantar ke depan. Terus sepatu atau sendal saya diambilkan. Jadi pelajaran praktis ini akan membekas dari anak-anak kecil ini, anak-anak yang golden age ini
ini akan dibawa sampai dewasa nanti. Karena apa? Ilmu pengetahuan yang begitu cepat dan pengaruhnya juga tidak bisa kita kontrol. Cepat sekali, apalagi kemajuan teknologi itu sangat. Kebetulan anak saya, cucu saya itu senang sekali melihat YouTube, membaca, apapun dia baca. Sampai masih usia 9 tahun, 10 tahun, dia tahu seperti apa sih perang Rusia, senjatanya itu apa. Dia tahu persis. Jadi itu artinya bahwa betul tadi Bapak sampaikan bahwa Mbak Pendeta sampaikan firman Tuhan itu sampai mana. Nah, itu praktis saja, barangkali bisa menjadi tambahan untuk guru-guru yang akan mengajar. Terima kasih. Oke. Iya. Oke, yang terakhir Pak, saya tambahkan sedikit. Ini saya jadi teringat begini, dengan pernah saya menonton satu film yang berkaitan dengan guru juga. Jadi guru ini dalam film tersebut, ketika dia mendapati siswanya mendapatkan nilai yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dia berkata begini, nilai kamu ini, guru itu tersebut tidak mengatakan nilai kamu jelek, enggak. Kamu malas belajar ya, kamu enggak ini ya. Guru tersebut tidak mengatakan begitu. Tapi guru tersebut mengatakan begini, nilai kamu ini sudah sesuai dengan kemampuanmu. Tapi apakah kamu bisa mendapatkan yang lebih baik lagi? Nah, itu terus perkataan seperti terus yang disampaikan oleh guru tersebut ketika anak didiknya mendapatkan nilai yang jelek. Bukan hanya kepada satu orang, ke semua siswanya juga, muridnya juga. Sehingga demikian, dari situlah siswanya benar-benar berusaha untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Nah, jadi artinya, mari kita sebagai guru ketika mendapatkan, ini salah satu contoh praktis juga ya, ketika mendapati murid kita dapatnya nilai tidak sesuai dengan harapan kita, bimbinglah dia supaya dia benar-benar mengeksplor lagi kemampuannya dia. Memang nggak gampang, tidak bisa secara instan, tetapi kembali lagi hati kita dan panggilan kita sebagai guru harus benar-benar kita curahkan, tidak bisa setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, yaitu tadi saya tantang aja, mendingan keluar saja jadi guru. Itu jangan jadi guru. Itu, karena tanggung jawab guru itu berat sekali, dunia dan akhirat. Begitu, Pak. Oke. Iya. Pak, sedikit Ada dari lagi? saya. Sedikit Ya. dari saya, karena saya tadi yang bertanya dan saya merespon jawaban-jawaban yang diberikan. Ya, terima kasih untuk jawaban yang diberikan oleh para penyaji. Ya, saya merasa cukup benar. Namun memang di sekolah guru mendidik siswa itu hanya kurang lebih 4-5 jam, khususnya saya di tingkat SMP begitu ya. Jawaban-jawaban tadi memang tepat ya, seperti yang dikatakan Ibu tadi, memang harus dari kecil dididik untuk cinta dan takut akan Tuhan. Dan itu harus berkesinambungan sampai mereka dewasa. Dan juga kenapa saya sampai bertanya tadi hal seperti ini, karena saya ingin membandingkan bagaimana di setiap daerah. Saya rasa pasti beda watak dan pola pikir setiap anak itu berbeda, dengan latar belakang ekonomi orang tua yang rendah atau yang sedang atau yang golongan atas itu pasti berbeda juga. Jadi kebetulan saya mengajar di latar belakang ekonomi orang tua yang menengah ke bawah, jadi mungkin kadang-kadang jujur saja Pak, siswa itu kadang mau libur gitu, artinya nggak masuk bantu orang tua panen dan lain-lain seperti itu. Artinya ya memang seperti itu, orang tuanya mungkin juga yang masih mau minum tua, yang keras, dan yang malas gereja. Jadi betul-betul mereka dididik dari rumah itu dengan keras. Saya coba pernah, karena saya merasa saya guru agama, saya coba untuk tidak lalu tangan, saya tidak marah-marah. Justru kelembutan saya, belas kasihan saya sama mereka disalahgunakan begitu Pak. Jadi secara teori memang kita harus lemah lembut, mengasihi, tapi ada satu sisi yang betul-betul kita tuh harus tegas, setidaknya
saya memang tidak mau main pukul, setidaknya membentak seperti itu, membentak atau memarahi begitu. Jadi memang peran paling penting saya rasa mungkin orang tua juga berperan, Pak, karena kalau kita didik pun bagus-bagus di sekolah. Saya bicara untuk situasi di daerah saya gitu. Kalau kita didik pun di sekolah, di rumah mereka kembali dengan aturan rumah yang mungkin agak sedikit berantakan, itu kembali lagi. Atau mungkin hanya 40% atau 50% memperbaiki moral yang ada. Gitu, saya rasa. Tapi terima kasih untuk semuanya jawaban. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Betul, sebenarnya kalau kita coba lihat dalam konsep perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebenarnya orang tua lah guru yang utama dan terutama. Karena dari segi jam itu sangat sedikit. Di gereja paling 1 jam, di sekolah sekian lama. Kalau coba saudara Sema Israel itu, Tuhan katakan hendaklah engkau memperkatakan kalau waktu kau duduk dalam perjalanan dan seterusnya. Itu ke orang tua. Tapi belakangan kita melihat seringkali diambil peran itu berubah. Gitu. Maka kalau saya mengajar kateketik di S1 selalu saya katakan gagal dalam pengajaran, gagal dalam kehidupan. Gitu. Jika gagal dalam pengajaran, maka akan gagal dalam kehidupan. Karena apa? Yaitu dia persoalannya. Jadi saya pernah bilang waktu saya pelayanan di Martapura di Sumatera Selatan, ke anak-anak sekolah minggu, saya bilang begini, kalau bapak mau bilang kamu kurang ajar, bilang sama bapakmu kurang mengajar. Terus siapa yang bilang? Bilang aja Om Nenggolan. Tapi nggak satu pun yang berani orang tua itu berkata, memprotes. Karena apa? Betul. Guru, bahkan dalam perjanjian lama kita melihat, itu orang tua itu menjadi, bapak itu, ayah itu menjadi kepala sekolah. Ya enggak. Jadi, saudara memang itu. Makanya kita harus belajar untuk menjadi apa? Contoh dan teladan. Anak saya ada 2. Anak saya lihat kalau saya bangun selalu berdoa dan berlutut. Sampai sekarang itu anak itu ikut dengan gaya yang sama. Padahal saya tidak pernah berkata berdoa itu harus berlutut. Karena kalau menurut saya, pengalaman saya kalau berlutut, kalau saya hanya duduk, ada orang lewat kanan kiri, saya bisa lihat. Gitu. Jadi sikap keteladanan itu perlu. Karena menurut saya keberhasilan seseorang tidak hanya dituntut dari segi ilmu pengetahuan, tapi juga didukung oleh moral kita. Seperti yang tadi kita katakan, banyak orang pintar, tapi seberapa banyak orang memiliki moral yang baik. Tentu kalau Bapak Ibu Saudara kepala sekolah, punya perusahaan dan segala macam, tidak hanya mencari orang-orang pintar, tapi orang yang memiliki moral yang baik. Maka Rasul dia bilang, orang-orang di Berea itu lebih baik hatinya daripada Tesalonika. Karena apa? Mereka dua kunci di situ. Mereka meresponi firman Tuhan dengan baik dan memperbincangkan. Jadi hendaklah kita yang sudah belajar ini, pengetahuan yang kita dapatkan, hendaknya itu terus mengubah paradigma berpikir kita sehingga tujuan pendidikan itu kognitif, afektif, dan psikomotor betul-betul terjadi dalam hidup kita tiap-tiap hari. Iya, saya kira itu untuk sesi pertama. Saya bisa bertanya Pak dosen. Oh, ini menarik banget ini ya. Oke, waktunya sudah hampir 2 jam, nggak apa-apa. Oke. Saya bisa bertanya Pak ya? Masih ada kesempatan silakan, atau silakan. memang sudah close statement? Sepertinya sudah, tapi kalau itu mengganjal pikirannya Pak Ones nanti nggak bisa tidur, silakan. Oh, haleluya. Oke, tadi teman-teman lebih berfokus pada tentang karakter mahasiswa dan siswa dan murid-murid. Tapi sekarang saya akan beralih kepada hamartologi tentang ilmu dosa.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pemahaman antara sains, hamartologi, dan mores atau moral ini, sehingga mereka para sains itu mereka seolah-olah seperti tidak mengenal namanya dosa. Nah, ini kan sebenarnya kita harus memahami sumber dari kekacauan moralitas manusia itu karena dosa. Nah, ini bagaimana tanggapan para pemateri ini antara sains ini dengan hamartologi? Terima kasih. Mungkin dari Pak Rafli dulu. Eh, kalau menurut pendapat saya, hemat saya, bagaimana saya yang memiliki ilmu, kemudian saya pikir begini, tentang dosa itu kan yang lebih detailnya kita ketahui melalui pendidikan di sekolah dan juga di gereja. Nah, jadi ilmunya udah double sebenarnya. Nah, kemudian dari kedua pendidikan itu kita memperoleh semua ilmu-ilmu kebaikan, termasuk juga ilmu-ilmu yang tidak baik. Nah, dari ilmu-ilmu yang baik yang kita terima, kemudian diserap oleh otak kita. Nah, otak itu ada terbagi dua, otak kanan dan otak kiri, dan kedua otak itu memiliki fungsinya masing-masing. Kalau nggak salah, otak yang paling sering untuk mengingat itu otak kiri. Itu. Nah, jadi antara ilmu yang kita dapatkan dan kita simpan di dalam otak kita atau pikiran kita, ketika diperhadapkan dengan sesuatu perbuatan yang tidak baik atau dosa, ya. Nah, ini tentu akan menjadi kontradiksi dengan apa yang kita pelajari. Tetapi seperti dikatakan Pak Uli tadi, ketika kognitif saja yang kita terima, ilmu itu saja yang kita terima, ya kan? Tetapi tidak kita pahami secara luas, tidak kita pahami secara detail, tentunya tidak akan bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita dimanapun. Ujung-ujungnya ya buat kesalahan, buat dosa, gitu. Nah, tetapi apa yang yang harus kita lakukan adalah, kalau diri saya pribadi, ya saya akan berusaha berjuang terus antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pertanyaannya gampang? Tidak gampang. Kenapa tidak gampang? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi setiap keputusan-keputusan yang saya ambil. Itu. Tapi bukan saya bermaksud saya menghalalkan sesuatu yang tidak baik atau dosa, itu tidak. Karena selama manusia ada di dunia ini, tidak semulus itu dia mampu berjalan lurus seperti jalur kereta api. Kereta api aja kadang suka tabrakan dengan bus, dengan truk, gitu kan. Kenapa? Banyak cobaan-cobaan. Nah, pertanyaannya, siapa di dunia ini yang mampu melewati cobaan tanpa tergelincir sekalipun? Tidak ada kan? Semua terus berjuang, gitu. Makanya antara ilmu yang sudah kita peroleh dengan perbuatan dosa yang juga tentang dosa yang sudah kita tahu, ya, macam-macam dosa itu apa saja, dampaknya bagaimana, ya kan, konsekuensinya bagaimana, pada akhirnya bagaimana, kita udah dapat semua tuh.
Nah, tinggal kembali kepada diri kita sendiri. Ya kan, pilihannya ada di tangan kita sendiri. Ya, apakah kita mau hidup terus dalam dosa? Gitu. Kalau saya pribadi enggak. Saya tidak mau memperbanyak dosa. Untuk menghilangkannya tidak mampu saya. Tapi setidaknya saya mulai meninggalkan dosa saya satu persatu. Begitu, Pak. Oke, Pak Jepri. Kalau saya sih Pak, kalau bicara tentang dosa, selagi kita masih ada di sini adalah masa-masa kita berjuang sebenarnya ya. Karena dosa ini bukan berbicara tentang moral saja. Dari pikiran saja kita sudah berdosa kan, gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan terakhir tadi bahwa ketika kita sudah belajar tentang pengetahuan mana yang baik, mana yang tidak baik, disitulah sebenarnya kita mengambil keputusan kita. Apakah kita melakukan ini atau yang ini? Ya, untuk menghasilkan dosa sebenarnya dari apa yang kita lakukan. Kita kembali kepada Hawa. Bukannya Hawa tidak tahu bahwa makanan itu sebenarnya dilarang Tuhan, tetapi kembali kepada keputusan dari si Hawa. Karena Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas untuk memilih sesuatu. Ya, bisa juga dari pengetahuan kita bisa membawa kita kepada dosa, tergantung dari keputusan kita. Gitu kira-kira ya dari saya. Oke. Antoneta ini hadir kah? Hah? RD Antoneta ada nggak? Kayaknya belum pernah saya lihat, Mas. Antoneta mungkin nama samaran. Di sini dia buat nama siapa ini? RD Antoneta. Itu Ibu Rosi. Ibu Rosi. Pantasan. Ibu Rosi nggak terdengar suaranya, Ibu. Nggak kedengaran suaranya Ibu Pendeta. Habis dia buat Rosiana Melayu Dias. RD, kalau RD Meyanu Pak, bukan Melayu. Menayu. Nggak kedengaran tuh Ibu Rosi, Ibu Pendeta. Meyanu Pak, bukan Melayu. Oke. Tes. Kedengeran nggak? Mantap, Jo. Ya, Wah, saya kira sebenarnya waktunya sudah cukup panjang melebihi ini. Tapi kira-kira ini memang menarik karena ini berkalian dengan realita kehidupan kita dan juga saya kira sesuatu yang akhirnya nampak dan berdampak di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saudara, mungkin 9:30 kita selesai karena saya harus pergi melayat. Ada keluarga yang meninggal, besok saya tidak bisa pergi, maka malam ini saya harus pergi. Karena itu berkaitan dengan moral juga kan? Hah? Moral Pak, betul. Moral dan etika kan? Bapak. Jangan bilang ini udah pendeta, dosen sibuk, ilmunya makin tinggi, ini makin jauh dari keluarga gitu kan? Repot kita nanti. Jadi saya harus buktikan dulu, nampakkan dulu moralnya itu nanti ya. Jadi gini, kenapa saya katakan demikian? Seharusnya kan sudah Ibu RD Antoneta sama Yeni Pak. Satu lagi, tapi kalau setengah jam sepertinya akan tidak akan bisa. Mungkin ini kita pindahkan besok. Padahal tadinya besok saya rencana untuk membuat sebuah semacam simulasi. Malam ini saudara bikin sebuah pertanyaan dan arahan, tapi itu yang mau didiskusikan. Tapi ternyata rencana itu berubah. Jadi Ibu Rosi dan yang satu lagi itu Yeni itu besok saja. Jadi masih ada waktu Pak, sekitar selamat malam Pak. Ya. Kayaknya besok kita nggak bisa Pak, karena besok ada kuliah tentang etika terapan. Iya, udah pindah Iya, mata Pak. juga. Udah dimajukan Bapak. Jadi mungkin sekarang aja juga bisa Pak. Jatahnya ini karena moral juga ini pemoral. Mungkin apa kali ya? Ibu Jelita bilang sama saya terakhir besok. Enggak Bapak, baru izin Bapak, baru kemarin disampaikan oleh Ibu Lili bahwa dimajukan Bapak. Sehingga kami dari habis Bapak ini hari ini, besok kami langsung.
di mata Wah, kuliah wah, berikutnya. orang tadi baru saya ketemu siang. Kita dari semalam, Pak. Yang duluan semalam, Pak. Iya, yang terakhir. Yang terakhir kan yang perlu di apa? Yang Nah, mungkin terakhir lah. Ya, Ibu jadi gimana Jelita nih, Pak? dulu, Gimana Pak. nih, Pak? Yang benar yang update yang terakhir. Yang terakhir lah update-nya. Bu Gimana Jelita sih? lupa kali itu, Pak. Iya, Pak. Mungkin Karena ya. Coba Sudah Kak diumumkan di Lili, grup, Pak. Kak Lili, tolong sampaikan. Kayaknya ada Ibu Iya, Lili, Pak. tolong Tolonglah kami, Kak. Udah 8 hari, Pak. yang Sesungguhnya enggak itu lah. 8 hari. Rabu, Kamis, Jumat kan? Senin, Selasa, Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat. Sabtunya dihitung juga. Hah? Masa sih? Iya. Udah, Pak, kami baca aja atau kami ngasih langsung tugasnya aja, Pak. Gimana, Pak? Jangan Iya, setengah jam begitu. aja, Pak. Langsung dituntaskan, Pak. Maunya Ibu Ros ini. Kita sama mau makan sama aja, Pak. Mm-mm. Beda-beda tipis. Kalau begitu Bukan saya coba loh. tanya Ibu Jelita supaya Tenang, Saya- kalau tenang Pak, kalau Pak, punya Pak, kami Pak. ini Tapi nggak jauh beda di kok sama masyarakat punya ini, Pak Pak, memang Raffi. Ya, kita tanggal Tenang aja. berdekatan. Tapi berdekatan. Bapak bilang tadi 8:30, ini kan baru masuk Bukan anu, setengah jam 10, 8. setengah 9. Bapak salah bicara saya. Tenang. Bisa Bapak 30 menit, Pak. Habis kami bacakan kesimpulan tutup dan doa. Nah, ujiannya kita besok kapan? Masih Via anu UTS. email aja, Pak. Saya tanya dulu Ibu Jelita ini. Si Lili Oke, nggak ada Bapak di situ ya? ditunggu. Ada Bapak, Kak Lili. Iya, Saya Pak. semangat banget Bu Rosi nih. Kayaknya ada sesuatu di balik semua ini. Bukan lu, aku juga lapar ini lu belum makan. Oh, Enggak, yang kata Ibu apa? Lili, bagaimana? Apakah malam ini saya hari terakhir atau besok? Malam ini, Pak. Soalnya besok udah infoin dosen yang baru itu mau ngajar. Loh, tadi bagaimana Ibu Jelita dia bilang bahwa besok terakhir kan katanya. Iya, saya bilang. Kan hitungannya udah Sabtu juga dihitung, Pak. Rabu. Sabtu juga. tapi kalau di kalender kayaknya kalender akademik itu apa ya? Tanggal 22 kayak. Tanggal berapa? Iya, besok terakhir. Pak, ini kemarin di WA di grup, Pak. Bapak Ibu perkuliahan lanjut lagi ya, dimulai dari tanggal 22 sampai 03 dengan mata kuliah etika terapan. Karena tanggal 28 dan 2 tanggal merah, jadi perkuliahannya dimajukan. Oh, sayang dirugikan ini kalau begitu. Marahi Bu Jelita, Bapak Bu itu. Lagi rumah sakit kayaknya dia, Pak. Iya, Mungkin Ibu. tapi Kayaknya tadi bakal dia udah lagi ngurus yang kompor udah ini. pulang. Tadi dia jam 2 izin ke saya, Pak, saya ke rumah sakit. Tapi dia bilang, Pak, saya izinnya besok. Bapak besok terakhir katanya. Dia udah pulang ini. Usul begini, Pak. Kali ini bagaimana nih? Satu pemateri saja yang membacakan. Nanti pertanyaannya nggak usah banyak, dibatasi aja. Ini udah nyambung. Bentar. Halo? Wijel, ini Kamis hari ini, Pak. loh, tadi kau bilang saya besok terakhir. Kayak mana yang benar? Enggak, hari Kamis. Kukira hari ini tadi hari Rabu. Wih, payah. Saya santai aja kemarin ini. Kami bersantai-santai, padahal 2 orang lagi belum. Loh, Bapak kan lihat schedule-nya. Coba tanya Lili, kan ada itu, Pak, absensinya. Jadi hari Sabtu itu dihitung. Iya dihitung dong, Pak. Itu kan tes mandiri, Pak. Waduh, ya udah berarti kau yang informasi ke saya sampai hari Jumat. Oke lah kalau gitu. Berarti kami harus selesaikan malam ini. Ya, oke. Kami baca, Oke, nggak usah kalau bertanya, begitu- kasih pengarahan aja. Ya teman-teman, supaya Ya. cepat. Kesian Bapak mau pelayanan lu. Mengertilah. Iya, mengerti lah. Moral nanti gimana itu masalah Moral- itu. Bu Rosi mah alasan itu. Bukan lo moral dan etika. Kenapa? Karena Ayo. positif attitude itu harus diperjelaskan Wah. oleh seorang pelayan Tuhan dan juga seorang pendidik. Oh, mulai ngelesin. Kesempatan dalam kesempitan. Iya, benar. Lo, Bu. Pertambahan, Pak Ketua. Oke.
Ini karena kasih Aman karunia kalau lu. gitu. Oke, kalau gitu silakan Ibu Rosi.